Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Nelmi Lover, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2019. Ingin memaparkan sedikit materi tentang Renaissance dan transmisi keilmuan Islam ke Eropa. Zaman Renaissance adalah salah satu abad keemasan dalam sejarah peradaban Barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan dengan zaman pencerahan. Dengan lahirnya Renaissance, seberkas kemilau cahaya peradaban Barat mulai bersinar. Tanpa Renaissance, Eropa mungkin tidak akan menapaki abad-abad modern dengan begitu cepat. Zaman Renaissance begitu penting dan dianggap para sejarawan sebagai starting point perkembangan peradaban Eropa. Pertama, karena pada masa ini manusia berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang seni, filsafat, literatur, sains, politik, pendidikan, agama, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, Renaissance telah membangkitkan kembali cita-cita, alam pemikiran, filsafat hidup yang kemudian menstrukturisasi standar dunia modern seperti optimisme, hedonisme, naturalisme, dan individualisme. Yang ketiga, terjadinya kebangkitan kembali minat mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno. Dan yang keempat, terjadinya kebangkitan humanisme sekuler yang menggeser orientasi berpikir manusia dari yang bersifat teosentrik menjadi antroposentris. Dan yang kelima, terjadinya pemberontakan terhadap gereja yang kemudian muncul kebebasan intelektual dan agama. Dalam hal masa ini telah memaklumkan bahwa manusia sendiri adalah kaidah segala sesuatu yang ada, bukan gereja atau Alkitab. Abad Renaissance ditandai dengan munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja, terutama tentang ilmu bumi. Mereka menganggap bahwa pusat dunia bukan lagi Tuhan, melainkan manusia. Manusialah yang berhak dan harus menentukan masa depannya sendiri dan tidak menyerah pada takdir. Sebagai makhluk yang berakal, manusia harus mampu menaklukkan dunia beserta isinya. Dunia Islam pernah mencapai masa keemasan di bidang sains, teknologi, dan filsafat, tepatnya di bawah dinasti Abbasiyah, yang berkuasa sekitar abad ke-8 sampai abad ke-15. Lebih lanjutnya bahwa sarjana muslim menjadi jembatan dan perantara bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern saat ini. Dari dunia Islam, ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Melalui dunia Islam, Barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Sains adalah sumbangan terbesar peradaban Islam kepada dunia modern. Bukan hanya sains yang telah menghidupkan kembali Eropa, melainkan pengaruh peradaban Islam yang lainnya juga menghidupkan Eropa. Dalam sejarah, terdapat tempat-tempat dan proses yang mempengaruhi pemikiran dan sains Barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Sakolia atau Sisilia, Perang Salib di Syria dan sekitarnya, dan yang terakhir adalah Konstantinia atau Konstantinopel. Masuknya Islam ke Spanyol yaitu setelah Abdurrahman ad-Dakhil pada tahun 756 Masehi, berhasil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalusia, dan pertengahan abad ke-9 Masehi, Islam telah meliputi seluruh Spanyol. Philip Kahiti mengungkapkan bahwa kaum muslimin Spanyol telah menorehkan catatan yang paling mengagumkan dalam sejarah intelektual pada abad pertengahan di Eropa. Antara abad 2-7 Hijriah atau 8-13 Masehi, cendekiawan dan ulama Islam telah membawa perkembangan kebudayaan dan peradaban penting ke seluruh pelosok dunia. Di samping itu, mereka juga merupakan peranan yang menghubungkan ilmu dan filsafat Yunani klasik sehingga khazanah kuno itu ditemukan kembali. Tidak hanya sebagai mediator, tetapi mereka juga memberikan beberapa penambahan dan proses transmisi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan lahirnya pencerahan di Eropa Barat. Dalam semua proses tersebut,
bangsa Arab Spanyol mempunyai andil yang sangat besar. Para pencari ilmu dari Eropa Barat telah berduyun-duyun mendatangi Andalusia untuk menimba ilmu. Kejayaan ini mencapai puncaknya pada abad ke-11 Masehi, ketika para ulama dan pakar muslim berdatangan ke Andalusia dari Irak, Syam, dan Mesir. Pemerintah muslim Andalusia benar-benar memberi tempat terhormat bagi para ilmuwan. Mereka memboyong literatur-literatur dari timur dalam berbagai ilmu ke Andalusia. Dinamika keilmuan dan peradaban ini terus berlanjut sekalipun kekuasaan muslim Spanyol tercabik-cabik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada saat kekhilafahan Islam berkuasa saat itu, Spanyol menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat Eropa dengan adanya Universitas Cordova. Andalusia saat itu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tempat cendekiawan dan ulama Islam di barat dan Cordova, serta menjadi kota raksasa Islam yang menerangi dunia dengan cahaya gilang gemilang. Sehingga universitasnya pada saat itu juga dipenuhi oleh banyak mahasiswa Katolik dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Pada masa itu, para pemuda Kristen dari berbagai negara di Eropa dikirim berbondong-bondong ke sejumlah perguruan tinggi di Andalusia guna menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari para ilmuwan muslim. Para pemuda Kristen yang telah menimba ilmu demikian banyak dari para ilmuwan muslim untuk kemudian pulang dan menggunakannya secara efektif bagi penelitian dan pengembangan di masing-masing bangsanya. Dari sini kemudian sebuah revolusi pemikiran dan kebudayaan telah pecah dan menyebar luas ke seluruh masyarakat dan seluruh benua. Para pemuda Kristen yang sebelumnya telah banyak belajar dari para ilmuwan muslim telah berhasil melakukan sebuah transformasi nilai-nilai yang unggul dari peradaban Islam yang kemudian diimplementasikan pada peradaban mereka di barat, yang selanjutnya berimplikasi terhadap kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bentuk kontribusi ilmu pengetahuan Islam terhadap bangsa barat diantaranya adalah ilmu kedokteran, pertanian, astronomi, sosiologi, matematika, sejarah, dan banyak juga yang mempelajari metode keilmuan dari orang-orang Islam di masa pertengahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.